Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, kalau sehat itu bukan hanya sehat fisiknya, tapi sehat pikirannya juga. Ini banyak sekarang orang yang sehat secara fisiknya, tapi pikirannya nggak sehat. Macam-macam sebabnya, bisa aja karena persoalan politik gitu ya. Tapi kalau kita saya kira rakyat biasa kebanyakan persoalan bagaimana ekonomi akan semakin berat ini. Dan hari-hari ini kita sambil menunggu Pak Jokowi mengumumkan kenaikan harga Pertalite, tapi harga-harga kebutuhan pokok sebenarnya sudah melambung sejak lama gitu ya, Mbak Agi ya. Oke, dan seperti biasa saya ajak Anda untuk ngobrol di dapur redaksi Forum News Network dalam perbincangan off the record membaca berita di balik berita bersama saya Hirsun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda pada hari Selasa ini ya Mas Hersu. Ya, Dan kemudian mungkin sebenarnya banyak ya masalah yang kita bisa bicarakan Mas Hersu. oh banyak Kejadian banyak ya. pada hari Senin itu banyak sekali kemarin ya. Nah, tapi sepanjang kemarin itu banyak sekali Mhm, peristiwa. Saya kira orang tetap fokus soal Ferdy Sambo itu karena kemarin mhm, ada rapat kerja dengan DPR ya, mhm. Komisi 3 DPR Ya, akhirnya tidak diam-diam saja dan seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, dan yang dipanggil langsung itu Pak Mahfud MD, Komnas HAM mhm, dan juga Kompolnas gitu ya. mhm, Terus hari Rabu nanti, nah besok ya, mhm, berarti besok itu Pak Komisi 3 juga akan memanggil untuk rapat kerja Kapolri Pak Listio Sigit. Itu berita yang sangat tetap menarik juga. Ada rangkaian lain berkaitan dengan itu soal otopsi ya. Kemarin otopsi ulang mhm. akhirnya hasilnya diumumkan. Nggak sampai seperti yang kemarin diperkirakan sampai 2 bulan gitu ya Mbak ya. Cuman baru berapa otopsi ulangnya, nggak sampai 1 bulan malahan ini ya sudah diumumkan ya. Iya betul, katanya sampai 8 pekan begitu ya Mas Hersey kalau tidak salah ya, dan ternyata ini memang dipercepat oleh, tim forensik tersebut karena memang ini, mungkin juga saya rasa sih ya di balik ini ada permintaan juga dari pihak kepolisian untuk mempercepat itu ya, karena memang, perkaranya juga sudah, bergulir begitu, sebagian juga sudah diberikan kepada jaksa Ya, penuntut umum gitu Jaksa ya. Agung sudah membentuk tim yang untuk jaksa ini. Mhm, Katanya memang polisi mau agak cepat ini kasus iya, ini untuk diselesaikan, karena bagaimanapun ini jadi semacam beban berat buat kepolisian sebelum kasus ini diselesaikan. Kan kemarin kita membaginya ini soal pidananya relatif sudah hampir selesai gitu ya mhm, kasusnya. mhm. Saya sih nggak tahu nih, kelihatannya mungkin nggak akan ada tersangka baru ya kalau dalam kasus kasus pembunuhan berencana ini ya. Tapi yang akan bergulir lain itu adalah kasus obstruction of justice ya, itu masih Iya, masih ada. Terus yang ketiga ini kemarin 3 klaster ya kita sebut kemarin ya Mas ya. mhm. Klaster Ada empat klaster. 4 klaster ya? Itu apa aja Mhm. 4 klasternya itu? Jadi yang terakhir itu adalah yang memerintahkan begitu. Nah, Yang memerintahkan ini ya termasuk Pak Ferdy Sambo dan juga Brigjen Hendra Kurniawan itu ya Mas Hersu. oh soal klaster ini ya obstruction of justice-nya ya? Iya, iya, Ya, 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 betul. ya. Mhm. Dan ini rame, bagaimana nanti Kapolri menyelesaikan kasus ini. Saya kira itu justru jauh lebih menarik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah yang disebut oleh Pak Mahfud MD kemarin, hierarkis, hambatan psikohierarkis dan hambatan politis ya. Mhm, Ini kan mhm. kalau kita lihat kasus ini, makanya kita sebut bahwa soal kasus pidananya relatif selesai, walaupun kita Iya. diingatkan oleh teman-teman bahwa belum selesai. Kenapa? Karena ada persoalan di kejaksaan, ada lagi Mhm, persoalan di pengadilan, dan mereka betul. itu terbiasa saling menyandra gitu ya. Ya Mhm, kan gitu. Artinya polisi pasti juga punya catatan-catatan tentang jaksa-jaksanya gitu. Juga punya catatan tentang hakim-hakimnya, dan ini gitu kalau masih mau dimainkan oleh gengnya Sambo masih bisa mhm. di Iya, iya, dilakukan betul. gitu. Itu saya kira dari sisi pidana yang kita sebut selesai itu adalah pemberkasannya gitu ya. Tapi nanti apakah dramanya bagaimana? Itu kan orang akan mengamati itu. Apakah juga perlakuannya sama, vonisnya juga sama? Karena asumsinya begini, kalau ini dilakukan oleh seorang polisi gitu ya, pembunuhan berencana itu kan udah sangat berat, hukumannya maksimalnya Betul. hukuman mati, terus Mhm, atau bisa hukuman seumur hidup, dan kalau kurungan penjara itu 20 tahun gitu, sistem hukum mhm, seperti itu. Tetapi karena ini dilakukan oleh seorang polisi, apalagi polisinya polisi, itu harusnya
itu ada sanksi yang jauh lebih berat gitu ketimbang Mhm. yang secara limitatif diatur dalam undang-undang. Tetapi Mhm. nanti kita mau lihat apakah justru karena statusnya sebagai seorang jenderal polisi kemudian malah terjadi banyak keringanan gitu, banyak dapat rusuh. Saya lihat sudah mulai pakai bahasa-bahasa agama itu kemarin teman di Komisi 3 ngomongin soal hilal dan sebagainya gitu ya. Ini itu ramenya Mbak saya kira ya. Iya iya. Iya betul Mas Hersu. Jadi memang ini semakin seru ya dan kemudian masih banyak, eee eee, fakta-fakta atau data-data kecil gitu ya yang menyertai semuanya begitu, yang serpian-serpian itu memang mulai terungkap gitu ya. Dan kemudian seperti misalnya nanti mungkin akan keluar gitu ya, yang selama ini kita tahu memang seperti misalnya Baradae itu kan ternyata memang bukan jago menembak. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ternyata misalnya penyidik ini sudah membawa dia ke suatu tempat tertentu dan kemudian dia disuruh menembakkan Glock 17 tersebut dan ternyata memang dia tidak ahli begitu ya. Kalau skornya itu dia kalau menurut investigasi dari media itu sekitar 7,5 sekian. Nah, itu termasuk kategori yang memang tidak ahli, bukan skor yang bagus ya untuk Nah, itu ketika kan dia nembak pergi biasa Mbak. sambung. Mhm. Itu kan nembak biasa lagi nembak orang. Itu kan Iya betul. untuk pertama kalinya dan nembak orang dia tanpa motif kan sebenarnya Barada ini ya. Iya. Bayangkan tak Mhm. mungkin orang kalau menembak dengan motif dengan kemarahan itu kan Mhm. dia bisa dia tidak kontrol dan meluapkan kemarahannya. Tapi kalau orang dalam kondisi dipaksa kan gitu ya, itu Ya. juga menarik. Nah, ini Mhm. yang saya kira penting untuk diungkap. Tapi sebelum kita masuk ke situ itu tadi kan Anda juga Mhm. kirim ke saya link soal kasus di Unila ya, ini Universitas Lampung itu ya soal Oh korupsi itu ya, iya. itu yang Mhm. saya sebut ini modusnya ini menyedihkan, modusnya cemen banget si penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Iya iya betul. Ini Jadi ini menyeret banyak orang juga ya ya ternyata ya, Mas ya. Su, di dalam Unilnya sendiri maupun si penyuapnya itu gitu. Oke. Dan yang terakhir ini memang menjadi rame begitu ya. Aha. Tidak hanya karena dia itu tertangkap terus kemudian dia ini mungkin karena posisi dia adalah sebagai dulu dia pernah menjadi tim ses ya dari Pak Jokowi dan Ma'ruf pada tahun 2019 begitu ya. Mhm, Dan mhm. kemudian belakangan namanya Pak Andi Desviandi ini adalah ketua DPP relawan Erick Thohir begitu untuk Pilpres Nah, 2024. Itu ya, mungkin yang kemudian menjadi menarik begitu. ya, ya. Jadi dia rupanya memberikan apa ya uang atau mungkin kita bisa sebut itu sebagai suap begitu ya kepada Pak Karomani Rektor Unila tersebut gitu. Karena ada anggota keluarganya begitu yang diluluskan untuk masuk ke Unila. Nah, kita nggak tahu jumlah pastinya suap ini berapa nih yang diberikan oleh Total kemarin kan katanya total 2 miliar gitu. Tapi kan itu dibagi-bagi kan di antara mereka ya. Karena yang ditangkap tuh ada wakil rektor, kemudian ada juga ketua senat gitu ya, sekaligus dekan betul. Fakultas Ilmu Pendidikan kalau nggak salah ya seingat saya gitu. Tapi yang Jumlah saya totalnya 5 miliar ya Mas Hersu ya? angkanya 5, saya bawa aja 2 miliar sampai 5 miliar ya Iya, angkanya sampai 5 miliar, kemudian yang sebagian besar itu diminta oleh Pak Karomani itu untuk dikonvers gitu dalam bentuk emas batangan dan eh, dan deposito begitu ya, supaya tidak itu jadi tidak berbentuk uang cash gitu. ya menurut saya itu saya tidak bisa membayangkan ya ada seorang rektor, seorang profesor gitu dan kemudian melacurkan dirinya untuk menerima. Saya kira walaupun miliar akhirnya kan tapi itu diperolehnya dari recehan kan itu dari berapa Iya. banyak mahasiswa gitu yang mau masuk. Nah ini jalur mandiri aja kan sebenarnya ini kan jalur mandiri ini kan anak-anak yang tadinya yang jalur SBMPTN ya kalau nggak salah gitu ya nggak diterima. Iya, iya betul SBMPTN. Nah, saya soalnya nggak begitu familiar lagi soal ini. Ya. Nah, tapi maksud saya kan menyedihkan sekali jalur ini pun masih tetap digunakan mereka untuk suap menyuap gini. Ini betul-betul kalau menurut saya ini orang hina dina ini kalau di mata saya. Sorry itu saya mesti bilang begitu ya. Iya. Iya iya, dan apalagi kalau saya melihat ya Mas Hersu itu, eee, perguruan tinggi begitu ya, bukan membedakan antara yang di Jawa dengan yang di luar Jawa, tapi artinya
adanya perguruan tinggi yang di luar Jawa ini adalah untuk menyaring para mahasiswa-mahasiswa itu untuk membangun daerah tersebut begitu. Karena seringkali memang perguruan tinggi yang problematika yang ada di Jawa ketika mereka lulus mereka enggan untuk kembali ke daerahnya masing-masing begitu. Tapi makanya ketika di Papua itu dibangun universitas baru dan sebagainya agar mereka tetap bersekolah di sana dan kemudian tetap berkarya di sana untuk membangun daerahnya. Begitu juga dengan misalnya walaupun Unila ini universitas sudah cukup lama begitu ya, udah tua begitu. Tapi mereka pun diharapkan untuk berkarya di sana di Lampung, terus kemudian di bagian wilayah Sumatera lainnya begitu yang masih sungguh-sungguh membutuhkan pembangunan dan kebanyakan yang masuk ke sana pun kalau seandainya saya misalnya ya di Jawa saja itu masih banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang berasal dari kalangan tidak mampu begitu. Apalagi yang ada di sana begitu, yang putra daerah sendiri. Jadi kan diharapkan justru dibantu Mas Hersu bukan diperas begitu ya. Tapi dalam hal ini saya bisa bayangkan mereka adalah anak petani, anak apa dan sebagainya, kemudian diminta minimal 100 juta sampai 350 juta. Itu nilai yang besar sekali, luar biasa kalau di daerah itu sudah bisa seharga rumah begitu. Ya, dari sisi mahasiswanya itu adalah uang yang sangat besar, tapi dari sisi seorang rektor dalam hal ini kaitannya dengan etika moral itu uang yang kecil, uang yang recehan gitu ya. Dan kita ingat juga bagi kita yang standar kita sebagai wartawan gitu yang menolak amplop misalnya gitu itu kan standar yang harusnya di apalagi di perguruan tinggi itu harus yang betul-betul dijunjung tinggi. Nah, jadi tidak ada kata lain menurut saya ini adalah perbuatan cemen yang memalukan gitu. Dan hina nih manusia ini nggak ada harganya kalau di mata saya orang-orang seperti ini kan. Iya, jadi sesuatu yang sangat mendasar begitu yang harusnya dia contohkan justru dia mulai dari awal gitu kan. Itu proses itu poinnya yang dia cederai. Ya. Poinnya itu ada seorang rektor dari fakultas dia kalau nggak salah fakultas pendidikan gitu ya karena dia lulusan dari Universitas Pendidikan di Bandung gitu ya yang jadi direktur di sana. Tapi mentalitasnya seperti ini. Ini kan coba keburukan apa lagi? Apakah masih ada keburukan lain yang bisa bayangkan gitu ya? Oke, tapi kita balik lagi sekarang ke isu tadi ya soal masih banyak yang menarik untuk dikulik karena kemarin pun itu ketika anggota Komisi 3 bertemu dengan Pak Mahfud MD juga banyak yang mengorek soal motif karena ternyata memang tetap saja orang tertarik untuk mendalami mengapa sampai terjadi tragedi semacam itu gitu. Apakah betul hanya dipicu kemarahan sesaat karena terjadi peristiwanya di Magelang atau karena ada lain karena sebelumnya kan muncul juga spekulasi tentang proses terjadi pembunuhan itu ya, pembunuhan berencana ini. Ada yang waktu kalau kita baca-baca narasi lama dari Kamarudin Simanjuntak itu kan dia menduga ada pembunuhan berencana, ada penyiksaan dan sebagainya waktu itu ada kemungkinan diduga ada dijerat dari belakang dan sebagainya gitu ya karena di lehernya ada luka. Kemudian juga kemungkinan juga tidak terjadi hanya di rumah dinas prosesnya tapi mulai dari Magelang. Ini saya kira sekarang ini sudah mulai semakin jelas saya kira dengan hasil otopsi ulang kemarin ya Mbak Agi. Ya, betul. Jadi dari hasil otopsi ulang kemarin, kalau kita melihat di suara masyarakat itu kan kita memantaunya biasanya memang lewat medsos ya Mas Hersu. Saya lihat itu ramai sekali baik di FB maupun kemudian komentar di IG maupun di Twitter begitu ya. Ini masyarakat tidak puas dengan hasil dari otopsi tersebut begitu ya. Apalagi mereka memang berharap itu yang Yosua ini telah mengalami penyiksaan begitu sebelumnya. Penyiksaan dalam hal ini maksudnya adalah mohon maaf seperti disayat-sayat terus kemudian kukunya dicongkel atau kemudian ada bagian kuku atau bagian tubuhnya yang lain itu kemudian memakai cigar cutter begitu ya, pemotong cerutu dan sebagainya. Tapi memang kita harus menyadari bahwa dugaan yang sebelumnya itu terjadi karena memang pihak keluarga itu dan pihak keluarga itu melihat dan kemudian mendokumentasikan keadaan jenazah yang memang terdapat beberapa luka begitu ya. Tapi mereka saat itu kan belum tahu kalau luka itu diakibatkan oleh peluru begitu. Jadi mereka yang secara kasat mata mereka melihat ada jahitan di hidung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jahitan di hidung itu adalah tembusan peluru yang berasal dari belakang kepala begitu. Sementara ini kan kita melihatnya seperti itu ya berdasarkan catatan dari pihak
Pak Kamarudin yang memasukkan seorang dokter dan magister kesehatan ke dalam ruangan otopsi tersebut untuk melakukan pencatatan-pencatatan begitu. Nah, kemudian mereka juga melihat misalnya ada kita melihat fotonya juga bahwa ada jahitan di mulut begitu ya. Dan kemudian posisi rahang itu sudah bergeser, gigi juga sudah tidak rapi lagi. Mereka juga keluarga tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa itu adalah bisa diakibatkan oleh peluru yang ditembakkan dalam jarak dekat. Mereka hanya melihat ada lubang di sekitar leher begitu ya. Terus kemudian ada bekas otopsi. Memang saya melihat fotonya ada otopsi yang lebar gitu ya di bagian kepala dan dikira itu adalah jeratan gitu. Padahal itu adalah juga bekas otopsi yang berupa ada jahitan di situ. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, itu sebelumnya kan memang dugaan. Ini ada apa? Hidung jadi seperti itu, mata memar, kemudian mulut dalam keadaan seperti itu juga, kemudian ada beberapa bekas lubang begitu. Apakah itu bekas siksaan begitu ya? Ataukah itu berasal dari peluru? Mereka kan memang belum tahu, masih nggak ada clue. Clueless lah pada saat itu. Nah, tapi sekarang kemudian terbukti bahwa memang itu semua adalah hasil dari tembakan peluru. Dan ini bukan berarti ini tidak menurunkan tingkat dari kesadisan atau kebengisan dari peristiwa ini, Mas Ya, Hersu. ya, saya kira iya kan, karena kan benar orang juga berpikir kalau gitu selama ini Kamarudin menyebar hoax dong gitu ya, kan ada juga yang Mhm, mempersoalkan mhm, itu ya, mhm, pengacara mhm. dari itu. Saya kira begini ya, kita mesti proporsional dan dalam hal ini kita ada yang sepakat dengan Kamarudin dan saya jujur mengapresiasi. Jadi ini Mhm. apa Kamarudin ini kan menjadi semacam game changer gitu ya, ketika yang Ya, mengubah jalannya cerita ketika dia mulai berteriak mempersoalkan adanya kejanggalan-kejanggalan dari jenazah mhm. yang dikirim pada keluarga itu. Dan kalau kemarin misalnya keluarga tidak sempat tidak punya sempat atau bukan tidak sempat tapi tidak berani melawan para Mhm. petugas kepolisian kemudian memfoto korban gitu dan langsung Iya, memakamkan, saya kira ini nggak akan terbuka gitu ya, betul. gitu ya. Jadi tapi sekarang kan ini menjadi terbuka dan saya kira nggak mungkin juga lah ya tim otopsi ulang ini yang dipimpin oleh dokter independen kemudian juga melakukan hal yang sama manipulasi gitu Mhm. sehingga orang banyak mempertanyakan soal akurasian dari para dokter ini. Iya betul, seperti misalnya narasi yang di awal itu ada bagian otak yang pindah ke bagian perut gitu. Kalau saya baca ternyata proses otopsi itu memang berbeda-beda antara misalnya dokter di Amerika, kebiasaan ya ini berdasarkan culture atau kebiasaan atau habit saja di Amerika, kemudian di Eropa dan juga di Asia. Ternyata memang, kalau seandainya otak itu sesudah dia diotopsi kemudian dipindahkan ke bagian itu adalah hal yang biasa begitu ya. Karena di Eropa itu terjadi hal seperti itu katanya. Itu berdasarkan tulisan yang saya baca, tulisan ilmiah. Dan kemudian kalau dalam hal Yosua ini, menurut dari pihak forensik itu adalah karena memang kepalanya mungkin sesudah ditembak kan memang mohon maaf itu dalam keadaan bocor begitu ya Mas Hersu. Sementara otak itu kalau seandainya kita lihat literasi lagi, itu sekian persen itu terdiri dari air begitu. Yang artinya pada ketika itu sudah tidak berfungsi, itu bisa mencair, mengeluarkan cairan yang banyak. Sehingga makanya itu ditaruh di dalam plastik dan kemudian ditempatkan di tempat yang aman gitu. Tidak ditempatkan di kepala lagi karena kepalanya sudah yang itu tadi karena ada bocor kemudian dalam keadaan dilem begitu ya karena ada retak-retak dan sebagainya begitu. Jadi memang ini kan sesuatu yang tadinya memang kita tidak ketahui bersama. Mungkin dari pihak Pak Kamarudin Simanjuntak pun mendapatkan kasus yang seperti ini ya baru sekali ini begitu kan. Ini kan pengalaman itu selalu berawal dari satu peristiwa begitu. Dari satu peristiwa mungkin suatu saat akan menemui peristiwa yang sama. Itu dia sudah punya pengalaman. Kalau ini kan pengalaman yang betul-betul baru. Kita semua gitu. Ya, ya. Dan tetapi gini, kita tidak juga bisa menyalahkan kalau para netizen, terutama emak-emak. Saya banyak sekali dapat kiriman yang emak-emak yang ngamuk-ngamuk tuh gara-gara hasil otopsi itu karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu Mhm, ya. Kita nggak mhm. bisa menyalahkan kenapa? Karena memang sejak awal kasus ini dimulai dengan kebohongan, ketidakjujuran gitu Ya. ya. Jadi Mhm, ini kan kita mengingatkan pada peribahasa sekali lanceng ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya lagi gitu. Jadi mhm, mhm. sekarang ini kalau toh kemudian ada yang tidak dipercaya bahkan sampai ada dokter yang katanya sampai nangis gitu ya menurut penjelasan dari Komnas HAM karena tidak tidak dipercaya lagi hasil otopsinya.
Ya, ini jangan salah, makanya sebenarnya kita itu harus hidup mulai basisnya itu adalah kepercayaan. Karena kalau kepercayaan publik sudah tidak ada, ya yang terjadi semacam ini. Jadi apapun yang benar itu tidak akan dipercaya gitu. Dan problemnya kan kalau kita menyimak Pak Listio Sigit dan yang lain-lainnya juga, Pak Mahfud MD segala macam, itu kan selalu mengutip soal hasil survei gitu ya. Itu kan selalu yang jadi rujukannya kan gitu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini begini. Saya kira sebenarnya tingkat kepercayaan itu jangan dilihat dari survei, diperbaiki saja kinerjanya, itu otomatis orang akan meningkat kepercayaannya, dan gampang sebenarnya tanpa survei pun kita sudah bisa mengukur bagaimana tingkat kepercayaan orang terhadap lembaga gitu ya. Jadi karena apa? Saya jujur aja kalau udah mulai ngomongin soal survei itu, meskipun Pak Mahfud kemarin menyebutnya ini kredibel, tetap aja kita karena kelakuan lembaga survei juga banyak ngaco-ngaco, jadi kita nggak percaya juga kan akibatnya gitu. Nah, yang lebih berbahaya kalau ternyata kemudian rujukannya itu lembaga survei yang membuat asal dia senang saja, itu kan lebih berbahaya lagi. Iya betul. Memang ya kita ketahui memang polisi ini pada urutan tertinggi untuk tingkat kepercayaan. Tapi ini berdasarkan apa dulu base-nya surveinya itu, yaitu di antara penegak hukum, lembaga penegak hukum, yaitu lembaga penegak hukum adalah kejaksaan, pengadilan, KPK begitu ya. Kemudian polisi. Nah, di antara sesama penegak hukum itu tadi memang polisi yang paling tinggi begitu. Mungkin itu artinya tingkat kepercayaan kepada lembaga pengadilan, kejaksaan gitu ya, dan KPK itu lebih rendah begitu di bawah polisi. Nah, tapi kalau di antar instansi kita mengakui memang TNI masih yang paling tinggi tingkat kepercayaannya begitu kan. Jadi kita melihat sesuatu juga kita ini dasarnya apa gitu. Base untuk penelitiannya tuh apa sih gitu ya, dan kemudian siapa saja pesertanya yang diteliti ini begitu kan. Tapi yang jelas gini Mas Hersu, kalau saya melihat dari hasil otopsi kemarin, yang paling ini kita patut bukan bergembira juga, tapi kita bersyukur bahwa akhirnya kita juga mengetahui yang tadinya ini kan Ferdi Sambo ini kan betul-betul menutup gitu ya, berdasarkan skenario-nya dia hanya mengakui bahwa saya menyuruh gitu, dia sebagai orang yang merancang, jadi dia menyuruh Baradae untuk melakukan tembakan, tapi kan belakangan akhirnya juga diketahui bahwa ternyata dia adalah eksekutor juga gitu. Akhirnya Baradae mulai mengaku, dan kemudian walaupun belum diumumkan dari hasil otopsi itu, tapi kemudian sudah ada bocoran ya, gara-gara ada dorongan dari keluarga dan juga dari pihak Kamarudin CS ini sebagai pengacara agar dilakukan otopsi ulang, sehingga akhirnya diketahui bahwa ada lubang di kepala, bahwa ada ternyata yang luka di dada itu adalah juga sebuah tembakan, dan akhirnya kemarin diumumkan bahwa kedua luka itu adalah luka yang mematikan, adalah luka yang membuat dibandingkan dengan luka yang lainnya, diduga bahwa ini adalah luka yang dapat melepaskan nyawa dari Yosua tersebut begitu. Jadi, dan kemudian inilah yang kita duga kalau yang di bagian badan memang sejauh ini katanya Baradae dia menembakkan itu ke arah badan. Tapi kalau yang dari Ferdi Sambo itu sejauh ini pengakuan dari Baradae pun dia mengatakan bahwa ada 2 kali tembakan dan itu mengarah ke kepala begitu. Dan dari sini kan kita jadi jaraknya dengan jarak yang sangat dekat. Kalau menurut Komnas HAM, Pak Taufan Damanik itu mengatakan ya mungkin sekitar 16 cm atau sepanjang dari sedotan gitu ya, dari ukuran panjang sedotan. Nah, itu jarak yang sangat dekat sekali. Itulah mengapa kemudian mungkin ada lubang-lubang yang berbeda dari tidak hanya karena pelurunya begitu ya, tapi karena memang jarak tembakan itu yang berbeda-beda. Dan kita dari sini kita kalau mengurut lagi ya Mas Hersu, akhirnya memang Pak Ferdi Sambo ini tidak hanya memerintahkan, tapi dia juga adalah eksekutor. Dan kita ketahui juga akhirnya dari tekanan dari pihak pengacara dan keluarga ini, akhirnya itulah diketahui bahwa CCTV itu diambil dan kemudian CCTV itu dikembalikan, dan ternyata diketahui ada rekaman Pak Ferdi Sambo ketika dia mengendap-endap begitu ya. Kita udah bahas juga ini mungkin dia mengendap-endap dari mobilnya ketika menyusul Ibu Putri. Nah, peran Ibu Putri kan akhirnya juga jadi ketahuan juga ya, bahwa dia sebagai penggiring. Jadi dia ditugaskan pada rapat sebelumnya di lantai 3 di rumah pribadi itu, Ibu Putri ditugaskan untuk menggiring Yosua dari rumah pribadi ke rumah dinas. Nah, itu walaupun Ibu Putri pada saat itu menangis, tapi dia
menyelesaikan tugas tersebut dengan membawa Yosua yang akan dieksekusi ini dari rumah pribadi di Saguling menuju ke rumah Duren 3 nomor 46 tersebut. Dan kemudian Pak Ferdi Sambo menyusul dari rumahnya dengan berpura-pura lebih dulu akan menuju ke tempat lain, tapi kemudian di tengah jalan menerima sebuah telepon seolah-olah itu adalah dia diberitahu kejadian itu sudah terjadi padahal belum terjadi. Dia berbalik begitu, CCTV yang sengaja dia buat dan dia mengakui itu, dan ternyata dia sampai di rumah dinas, dia turun dari mobil pun senjatanya atau pistolnya itu sempat terjatuh dan dia sudah dalam keadaan memakai sarung tangan hitam. Itu sudah diinvestigasi oleh media. Kalau seandainya tidak ada tekanan ini, mungkin itu tidak, investigasi ini tidak, dan laporan-laporan itu tidak akan sampai sejauh ini gitu. Ya. Oke, dari situ sebenarnya mulai clear ya soal bagaimana prosesnya, terus bagaimana peran masing-masing orang itu, bagaimana peran Baradae yang dia memang diperintahkan untuk menembak gitu, dan dalam perbincangan dengan LPSK kan sejak awal dia katanya menyebutkan dia overmah itu dalam kondisi terpaksa, dan waktu itu LPSK terheran-heran kok ada seorang Barada yang ngerti istilah overmah, itu kan istilah yang saya kira banyak orang-orang yang terdidik pun juga kalau tidak dunia hukum nggak paham soal ini gitu. Ini yang bolong-bolongnya kemudian menuntun, kemudian skenario itu bocor dan akhirnya mengakui bahwa ya dia menembak 3 kali. Jadi peran memang ini Barada Richard ini punya peran menembak, dan setelah tersungkur baru kemudian diselesaikan eksekusinya oleh Pak Ferdi Sambo kan gitu ya. Bagaimana peran Kuat, peran Ricky Rizal ada di situ, dan peran Bu Putri Sambo ini yang saya kira orang selalu mempertanyakan bagaimana sih gitu. Nah, kenapa? Karena kalau udah gitu kita mesti balik ke motif kan Tapi sampai sekarang kita masih belum tetap dapat jawaban soal motif, karena Pak Mahfud MD pun juga ketika ditanya dia waktu di DPR dia menyatakan bahwa itu polisi yang nanti yang lebih tahu gitu. Pak Mahfud keren lah mainnya kemarin di Komisi 3. Tapi kita mungkin perlu balik sedikit ke Magelang ya Mbak ya, karena sudah mulai banyak versi-versi yang lebih kuat, kalau ngomong kuat ini termasuk saya akhirnya ingat si kuat squad yang sebelumnya sempat kita bahas, ada squad lama, ada squad baru gitu. Ternyata yang ada adalah si Kuat Ma'ruf gitu ya. Iya betul. Dan saya ketika kita pernah mendiskusikan ini, saya itu terbayang pada kita masing-masing suku di Indonesia ini kan memang memiliki cara pelafalan mengucapkan sesuatu atau dialek yang berbeda-beda ya. Saya sih membayangkan ketika itu apakah squat gitu ya, kalau misalnya orang dari suku Batak itu mengucapkan itu kan sesuatu yang agak berbeda begitu ya. Makanya saya membayangkan Kuat Ma'ruf ini biasanya adalah orang Jawa ya. Nah, si Kuat itu karena saya menjumpai beberapa orang Jawa memang namanya itu Kuat ya. Bisa jadi juga orang Sunda begitu ya, karena dia juga tinggal di Bogor. Tapi pelafalan untuk berbicara atau untuk menyebut Kuat ini bisa jadi juga, apalagi kalau ditambahkan dengan si begitu ya. Nah, ini kalau buat orang saudara kita yang ada di Batak mungkin mengucapkannya menjadi satu kesatuan begitu. Kalau kita mungkin agak clear di sini si Kuat gitu ya. Mungkin kalau mereka mengucapkannya atau Yosua itu mengucapkannya dengan squad gitu. Nah, dikira ini adalah pasukan lama dan pasukan baru begitu. Ternyata yang dimaksud memang clear menurut Khairul Anam itu adalah si Kuat begitu. Dan dari si Vera itu ya, Khairul Anam Komisioner Komnas HAM menyebutkan bahwa itu adalah si Kuat gitu ya. Iya, dan si Kuat ini yang ternyata pada percakapan yang direkam pada HP-nya Vera itu yang mengatakan bahwa kalau si Yosua ini mengadu kepada Vera bahwa skuad lama ini mengancam kalau seandainya saya naik ke atas maka saya akan dihabisi. Pada waktu itu di podcast kita dulu kita juga mempertanyakan naik ke atas ini apa ya? Apakah naik ke atas jabatan, yaitu bos dari Pak Ferdi Sambo dia akan mengadukan sesuatu ke yang tingkat lebih tinggi begitu ya, ataukah ke atas itu adalah ke lantai 1, ke lantai 2. Ternyata ini memang harafiah ya artinya. Jadi naik ke atas adalah dari lantai bawah tempat mereka berada di Magelang, di rumah Magelang. Kalau seandainya dia mau naik ke lantai atas di mana berada kamar dari Ibu Putri itu, maka si Yosua ini akan dihabisi karena terjadi satu kejadian tersebut di Magelang gitu. Dan kejadiannya juga mulai clear kan, dan kita kemarin membahas soal bahwa
ada 2 kejadian. Yang pertama versinya itu ada tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya, Mbak, ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kadang ada yang nyebut tanggal 3, ada yang nyebut 4, itu ada peristiwa di, ruang tamu ketika di ruang tengah, di ada sofa yang dia kata Kuat Ma'ruf melihat ada pelaku yang tidak pantas dari Joshua, dan yang kemudian yang saya kira yang parah itu yang terjadi pada tanggal 7 ya. Tanggal 7 katanya kedapatan Bu Putri berduaan dengan Joshua di kamar, dan belakangan itu muncul lagi penjelasan yang terbaru. Saya kira ini ya dari mana ya? Ini Tempo ya, investigasi Tempo saya kira. Bukan investigasi, ini bocoran. Bocoran dari penyidik itu yang menyebutkan bahwa ada kata-kata bahwa si Joshua itu melucuti pakaian Ibu Putri Sambo. Nah, saya membaca ini kontroversinya macam-macam di grup-grup terutama yang ada mak-maknya ini. Saya ada satu grup yang jujur saya nggak pernah bicara apa-apa, tapi karena waktu itu diminta masuk ke grup mak-mak, tapi kalau saya amati percakapannya memang seru banget gitu, dan mereka semua itu menyalahkan Ibu Putri Sambo dan menganggap ini memang ada soal skandal gitu, skandal seks atau skandal asmara lah antara Bu Putri ini dengan Joshua gitu. Rata-rata mereka semua gitu. Saya nggak bisa mengutip bahasanya Mama, saya nggak tega untuk mengutip sumpah serapahnya yang mereka sampaikan. Iya, memang Mas Hersu ini cocok profilnya sebagai pengasuh emak-emak gitu ya. Karena emak-emak itu kepo begitu. Jadi mereka mungkin melihat Mas Hersu sebagai seorang wartawan, mereka ingin mendapatkan cerita dari sumber pertama begitu kan. Jadinya mereka, misalnya saya tahu itu, misalnya ada sebuah komunitas emak-emak, mereka membuat grup WA, kemudian memasukkan siapa lagi yang bisa kasih informasi ya, ayo kita masukkan begitu kan. Nah, itu biasanya bapak-bapak tidak bisa menolak. Salah orang mereka, karena saya sendiri malah memantau mereka kalau kayak gitu. Iya ya, dan ini memang ya itu wajar juga ya Mas Hersu, karena memang dari investigasi Tempo ini yang kemudian diceritakan, saya rasa kita juga harus membingkai ini bahwa investigasi Tempo ini adalah berdasarkan cerita dari penyidik begitu ya, dia mendapatkan cerita dari orang dalam. Nah, apakah cerita ini benar itu akan dibuktikan di pengadilan nanti. Tapi sejauh ini dari investigasi Tempo tersebut, apabila kita mau menceritakan kembali, memang pada peristiwa pertama tanggal 3 atau tanggal 4 itu ada di ruang tamu, Ibu Putri dalam keadaan tidak sehat begitu, dan kemudian semuanya berkumpul melihat televisi pada saat itu katanya begitu, dan Ibu Putri ini dalam keadaan berbaring gitu di sofa begitu, dan kemudian kamarnya adalah di lantai atas, yang tiba-tiba katanya Joshua ini berinisiatif itu berdiri dan kemudian menggamit pundak dari Ibu Putri seperti seolah-olah posisi orang yang akan menggendong begitu maksudnya, atau memapah begitu ya dari Ibu Putri yang tidak sehat ini untuk masuk ke kamarnya. Nah, itulah yang kemudian detik-detik pada saat itu, detik demi detik itunya digambarkan oleh Tempo ini dengan narasi bahwa mereka kemudian saling berpandang-pandangan antara Richard, antara yang RR begitu ya. RR ini adalah Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf yang ada di situ berpandang-pandangan betapa lancangnya begitu, dan mereka marah kepada Joshua pada saat itu. Dan Ibu Putri pun merasa malu mungkin karena ada orang lain di situ, dan dia menepis tidak mau untuk digamit tersebut begitu. Nah, itu peristiwa pertama yang sudah membuat ketegangan di antara mereka. Nah, peristiwa keduanya yaitu yang disebut Mas Hersu, bahwa katanya pada tanggal 7 itu posisi pada saat itu Ibu Putri sudah bertengkar sudah mengalami fase pertengkaran dengan Pak Ferdi Sambo, yang kalau menurut dari Kamarudin itu disebabkan oleh si cantik yang selalu dia sebutkan itu. Jadi memang sudah ada ketegangan lagi, mereka menyesalkan Joshua yang katanya membocorkan soal hubungan Pak Ferdi Sambo dengan si cantik ini kepada Ibu Putri, sehingga Ibu Putri yaitu yang Ibu Putri menyebabkan Ibu Putri sakit begitu. Karena dia sebelumnya memang sudah mencurigai kenapa Pak Ferdi Sambo ini sering tidak pulang, dan menanyakan kepada Joshua, dan Joshua menjelaskan tentang bahwa dia memiliki hubungan di luar begitu katanya kan. Nah, terus kemudian
Ya, inilah yang kemudian kita mendengar narasi kalau selama ini Pak Kamarudin mengatakan sebaiknya rohaniawan yang menikahkan mereka atau membuat hubungan mereka menjadi mengesahkan gitu ya di bawah tangan itu juga ikut diperiksa dan ditangkap karena itu dia sudah membuat sesuatu yang fake atau palsu gitu karena disebutkan itu bisa terjadi karena Pak Ferdi Sambo mengatakan bahwa hubungan keluarganya sudah atau hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis begitu kan. Saya tidak tahu karena yang disebutkan hanya rohaniawan. Apakah ini rohaniawan muslim atau non muslim saya tidak tahu ya. Tapi inilah yang selalu dikatakan oleh Pak Kamarudin ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Pak Kamarudin menyatakan bahwa itu confirm gitu karena dia memiliki sistem intelijen sendiri. Jadi ada yang menceritakan itu dan kemudian juga ketika dia mengkonfrontir itu kepada tim sus gitu, tim penyidik, apakah betul Pak Ferdi Sambo ini sudah menikah lagi gitu ya di bawah tangan itu, ternyata memang diiyakan gitu. Jadi dikonfirmasi bahwa dia sudah melakukan itu dan kemudian Tempo pun juga melakukan investigasi apakah betul cerita bahwa cerita dari penyidik bahwa sejak 6 bulan ini sudah terjadi hubungan yang renggang antara suami istri ini. Dia menanyakan kepada sahabat dari Pak Ferdi Sambo begitu, tapi tidak mau disebutkan namanya dan firm dia mengatakan iya betul hubungan Pak Ferdi Sambo ini sudah tidak baik gitu dengan Ibu Putri. Nah ini mungkin yang menyebabkan Ibu Putri agak stres gitu ya, down. Nah terpicu lagi dengan keadaan yang kedua pada tanggal 7 itu di mana Kuat Maruf ini katanya mendapati pada sore itu di mana tidak ada Richard dan Ricky yang disuruh ke tempat sekolah anaknya untuk mengantarkan makanan itu dan kemudian ada kejadian di mana di rumah itu hanya ada Yosua, Ibu Putri, Susi yaitu ART yang lain dan kemudian Kuat Maruf, Ibu Putri katanya menjerit atau apa di lantai atas begitu dan terlihat Yosua itu mengendap-endap gitu dari lantai atas menuju ke kamarnya, dikejar oleh Kuat Maruf begitu dan kemudian dia menuju ke kitchen atau ke dapur gitu ya dia mengatakan saya bisa jelaskan Om gitu karena memang di rumah itu semua memanggil Kuat Maruf dengan sebutan Om gitu saya bisa jelaskan Om dan Kuat Maruf ini marah betul dan mengatakan apa yang kamu lakukan begitu dan katanya ya mereka kemudian ke atas Kuat Maruf ini dan mendapati Ibu Putri setengah duduk di kamar mandi begitu tengah duduk di kloset dalam keadaan dalam keadaan yang tidak sehat begitu dikatakan entah dia menangis atau apa dan kemudian dia menelpon itu kemudian terjadilah peristiwa menelpon Ricky dan Richard supaya segera pulang dan kemudian peristiwanya Ricky pulang kemudian mengadu ini ya si Kuat Maruf ini mengadu dan Ricky kemudian masuk ke kamar Yosua menyita senjata laras panjang dan senjata laras pendeknya tersebut sehingga sampai ke Jakarta pun keadaan senjata tersebut masih dalam keadaan disita yang kemudian diserahkan kepada Pak Ferdi Sambo. Di tengah jalan katanya Yosua sempat mengirim SMS teks gitu ya kepada atau chat gitu kepada Ibu Putri untuk meminta agar senjatanya dikembalikan begitu. Tapi itu tidak digubris oleh Ibu Putri. Nah, tentu ini semua kita ini kan berdasarkan berbagai versi begitu. Wartawan pun juga mendapatkannya dari penyidik di mana penyidik itu adalah berdasarkan pengakuan dari A, dari B begitu kan. Nah, ini yang akan kita tentu menantikan rekonstruksi ya Mas Hersu dalam hal ini karena dari situ akan terlihat catatan-catatan. Karena ya, kalau kita membaca memang positioning Yosua di rumah itu memang cukup ya dia cukup penting gitu atau digambarkan oleh keluarganya Yosua sendiri sebagai sangat disayang oleh keluarga itu. Nah, berdasarkan pengakuan Barada Richard kepada LPSK misalnya disebutkan bahwa satu-satunya di antara mereka itu ajudan, supir dan asisten yang punya kamar khusus pribadi di situ cuman Yosua kan gitu ya disebutkannya begitu. Sekali lagi ini itu makanya wajar membuat orang bertanya-tanya motifnya itu apa sebenarnya. Apakah semata-mata hanya karena dipicu peristiwa di Semarang itu gitu ya. Nah, kalau peristiwa di Semarang kemudian kan kita tahu bahwa soal pelecehan seksual itu sudah laporan adanya pelecehan seksual kan sudah dihentikan penyidikannya oleh penyidik dan kemudian Pak Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto juga menyatakan bahwa dengan penerapan pasal 340 kecil kemungkinan terjadi pelecehan seksual. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di Magelang itu? Ya, jadi memang kalau kita melihat ini apa yang terjadi di Magelang itu memang tingkatannya ada beberapa ya. Itu tadi yang kita ceritakan adalah dari
angle apa ya, hubungan atau keintiman di antara Ibu Putri dengan Yosua itu berdasarkan penuturan dari beberapa orang yang sekarang menjadi tersangka itu seperti itu begitu, dan itu didapatkan wartawan juga dari para penyidik begitu. Tapi kan ada hal-hal lain seperti yang disebutkan dari versinya Pak Kamarudin Simanjuntak itu mengatakan bahwa memang ketika terjadi hubungan yang renggang di antara Ibu Putri dengan Bapak Ferdi Sambo itu, dan kemudian posisi Yosua adalah dalam hal ini dia menceritakan hal itu kepada Ibu Putri bahwa Pak Ferdi Sambo ini memiliki hubungan di luar, dan kemudian Ibu Putri marah kalau menurut Pak Kamarudin, kemudian dia membuat semacam ancaman, yaitu bahwa saya akan ceritakan mengenai bisnis kamu, bisnis haram, bisnis hitam itu kepada atasan kamu, karena di sini dalam hal ini Ibu Putri mengetahui semua apa yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo. Jadi dia akan mengadukan tentang hubungan yang seharusnya dilarang ya. Kalau polisi TNI itu kan memang ketat Mas Resu untuk misalnya menikah lagi, apalagi diam-diam begitu, itu termasuk sebuah sesuatu yang memang tabu, tidak boleh sama Walaupun sekali. prakteknya banyak terjadi. Walaupun prakteknya banyak, kalau pihak istri atau keluarga tidak melaporkannya dan kemudian menerima karena memang ada masalah di dalam rumah tangga. Tapi dalam hal ini Ibu Putri tidak menginginkan hal itu begitu. Jadi dia kalau menurut Pak Kamarudin dia cemburu sekali dengan keadaan itu gitu. Dan kemudian dia mengancam akan melaporkan mengenai hal itu kepada atasan dari Pak Ferdi Sambo, baik mengenai hubungan asmaranya di luar maupun mengenai kelakuannya, yaitu bisnisnya dia yang diketahui betul oleh Ibu Putri tersebut. Begitu Mas Herso. Oke, jadi tetap saja lagi walaupun kemudian sekarang sudah jelas pelaku-pelakunya apa, pasti saya sama semua orang seperti juga kami, Anda juga masih tetap penasaran dengan motifnya apa ini, dan kelihatannya dari situasi semacam ini kita mesti sabar nunggu sampai proses di pengadilan nanti, karena di pengadilan nanti akan dibuka secara gamblang. Karena kalau nggak dibuka secara gamblang, ini bisa mudah dipatahkan gitu oleh pengacara dari Pak Ferdi Sambo. Oke, Mbak Agi, kita masih mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu, kita akan berjumpa lagi besok karena ini sudah cukup panjang. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita berbincangkan. Kita mungkin bisa sambung besok. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.